Pendidikan demokrasi. Yang pertama, pengertian pendidikan demokrasi yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pelajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, demokratis ditunjukkan dengan pemusatan perhatian suatu usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya, intelijensi, kesehatan, serta keadaan sosial. Di kalangan taman siswa dianut sikap tuturi handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk berkembang menurut kodratnya, sehingga demokratis dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang mampu menawarkan kemungkinan kepada peserta didik untuk dapat berkembang dan mengasah kemampuan nalar dan pemikirannya secara bebas, serta mengembangkan potensi intelektual siswa melalui pendidikan formal. Pendidikan demokratis dalam pengertian yang luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan, dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, gagasan reformasi pendidikan saat ini, yaitu memiliki momentum yang amat mendasar dan berbeda dengan gagasan yang sama pada era sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam konteks perbaikan sektor pendidikan, yang mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah baik dalam kebijakan kurikulum, manajemen maupun berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. Gagasan reformasi ini sejalan dengan pemikiran Dekker F. Walker, yaitu reformasi pendidikan tidak cukup hanya perbaikan dan perubahan dalam sektor kurikulum, baik struktur maupun prosedur, perumusannya, serta pola pengelolaan sekolah yang berbasis pada masyarakat. Namun siswa-siswinya sendiri harus diberi arah pandangan tentang belajar itu sendiri, bahwa bersekolah sebuah formalitas tetapi harus memperoleh kompetensi yang telah ditentukan. Yang ketiga, peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan, yaitu akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa. Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas, lingkungan sosial, politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan tata nilai kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh suatu kepemerintahan. Pada kondisi negara yang memiliki heterogenitas masyarakat, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintah. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sehingga
pada gilirannya dapat membentuk kondisi community development pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun bereaksi. Yang keempat, analisis rasional mengapa reformasi pendidikan itu mutlak dilakukan dalam menghadapi era globalisasi dengan mengadaptasi argumen-argumen William J. Yeats, yaitu perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi dan kecanggihan alat-alat teknologi semakin mengefisiensikan proses industri dan layanan jasa. Yang ketiga, pemahaman doktrin keagamaan kian terbuka dan inklusif. Yang keempat, peranan wanita semakin kuat, posisi wanita tidak lagi marginal. Pendidikan demokrasi memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksanaan langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan maupun masyarakat, dalam menciptakan isi atau materi sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Di sisi lain, pendidikan demokrasi akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerintahan terhadap perolehan pendidikan masyarakat. Usaha sosialisasi demokrasi di Indonesia melalui jalur pendidikan formal nampaknya masih membutuhkan jalan panjang. Reformasi orientasi pendidikan kewarganegaraan sudah semestinya dilakukan, baik peraturan, materi maupun pelaksanaannya di lapangan. Orientasi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap demokratis dan daya kritis peserta didik selayaknya dijadikan common platform para pengambil kebijakan pendidikan nasional. Kesamaan pandangan ini selanjutnya dapat dituangkan ke dalam penyusunan kurikulum yang sejalan dengan semangat dan tautan demokrasi.